puncak. Tak ada pilihan lain selain berperang. Majapahit berharap akan mendapat bantuan dari para bupati di Tuban, Tegal, Waleri, Lumajang, dan Japan. Tapi ternyata semua bupati menolak membantu. Mereka justru berpihak pada para wali. Akhirnya Majapahit hanya diwakili oleh Adipati Terung seorang diri yang tetap setia kepada kerajaan. Perang pun terjadi. Dalam pertempuran pertama, pasukan Bonang kalah telak melawan pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Adipati Terung. Adipati Terung maju ke medan perang dengan membawa keris pusaka si gagak. Auranya sangat kuat, sehingga tak seorang pun dari pihak Bonang berani menantangnya. Bahkan Raden Patah sendiri tak mampu menandinginya. Ia terkena serangan dan terlempar jauh ke Gunung Kumbang. Di Gunung Kumbang, Raden Patah bertapa selama 7 bulan. Ia memohon petunjuk dari Tuhan. Akhirnya ia mendapat wahyu. Untuk bisa mengalahkan Adipati Terung, engkau harus berguru kepada Sunan Jati Purba di Cirebon. Ia adalah Pasar Bumi. Raden Patah pun segera pergi menuju Cirebon. Dalam perjalanannya, tepatnya di Losari, ia bertemu dengan seorang tua misterius yang memberinya sebuah panah bernama Si Hantu. Ternyata orang tua itu adalah Sunan Gunung Jati sendiri yang tengah menyamar. Dengan panah hantu itu, dalam pertempuran selanjutnya, Raden Patah akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh adiknya sendiri, Adipati Terung. Meskipun Adipati Terung telah gugur, raja dan para bangsawan Majapahit tetap keras hati tak mau menerima Islam. Seorang pertapa sakti, Panembahan Paluamba, membaca aji sikir yang membuat seluruh isi istana, raja, para menteri dan kerabatnya menghilang ke alam gaib, lalu berkumpul di tempat misterius bernama Tunjung Bang. Sementara itu, para wali yang sedang berkumpul di Bonang sepakat untuk berangkat ke Cirebon guna menyusun masa depan kerajaan. Di sana, Raden Patah diangkat secara resmi menjadi Raja Islam pertama di Bintaro alias Demak, dan dinikahkan dengan Nyi Mas Ratu Pulunggana, seorang wanita keturunan Mesir yang masih keponakan Sunan Gunung Jati. Setelah penobatan dan pernikahan, para wali kembali ke Demak untuk merayakan kemenangan dan menyusun kekuatan. Sementara itu, Nur Rahman alias Sunan Kalijaga yang telah selesai bertapa di Gunung Dieng datang ke Cirebon. Ia membawa seluruh ilmu dan pengalaman spiritual yang didapatnya dari pertapaan. Namun ketika sampai di istana Cirebon, ternyata para wali sudah pergi ke Demak. Saat ia hendak pergi menyusul, tiba-tiba terdengar suara aneh mempersilahkannya duduk. Padahal tak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian muncul Teko dan Cangkir yang bergerak sendiri, seolah menyuruhnya minum. Nur Rahman merasa bingung, tapi ia tetap duduk tenang dan menunggu. Ia pun menunggu selama 9 malam dalam sunyi, hingga waktunya tiba untuk menyusul para wali. Setelah pulang